Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Ini kita satu kehormatan dalam sela-sela sela-sela seleksi buat SEA Games. Kita kehadiran orang yang saya hormatin sekali. Dulu waktu muda, waktu saya masih atlet itu saya selalu baca buku-bukunya. Dan sekarang saya udah kenal, main. Ini saya paksa. Patung ini ada tadi habis mau ketemu Pak Ibu Sri Mulyani semua sibuk sekali. Saya paksa datang ke sini untuk memberikan satu motivasi sedikit kepada atlet-atlet. Karena mereka ini Pak, dari sekian ini ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang terus training camp di sini selama 2 bulan menuju SEA Games. Yang kalah jangan berkecil hati, dia tetap berlatih. Di kemudian hari masih ada kesempatan lagi. Karena nanti kita yang masuk 8 besar pun kita tetap ada evaluasinya menuju SEA Games. Jadi akan kita adakan simulasi-simulasi pertandingan-pertandingan berikutnya. Apakah yang di dalam tesnya masih lebih baik dengan dari luar atau itu nanti kita kelihatan. Nah mungkin Patung akan memberikan satu sedikit kata-kata emas lah Pak buat mereka Pak, ya kan Pak? Karena motivasi penting buat atlet Pak menurut saya. Ya, jadi satu yang namanya saya pegang yang membuat saya jadi hari ini, yaitu kata-kata bahwa tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Nah, kalau kita punya pegangan seperti ini, apapun yang terjadi dalam hidup, mau bisnis, mau pingpong, mau relationship, mau apapun, gitu ya. Jadi masalah itu adalah sebetulnya ada satu manfaat untuk supaya kita belajar, supaya kemudian hari kita bisa lebih baik. Jadi ketika kalah ya tidak masalah gitu, kita lebih baik gitu ya. Apa saya harus belajar apa? Bisa apa? Nah, sedangkan kalau mental juara gitu ya, semua ini para juara luar biasa. Juara, waduh ini senior. Nah, orang-orang yang luar biasa, mental juara, ya tentu saja kepengen menang, tapi kan sportif. Kalah ya kalah, menang ya menang, tapi balik lagi, setiap kalah kita akan terus belajar. Apa yang saya pelajari dari ini? Besok saya latihan apa lagi supaya besok lebih baik dan lebih baik. Nah, sedangkan kalau untuk semangat itu timbul sebetulnya cuma 3 gitu ya. Jadi our emotion is created by our motion. Jadi satu hari Andre Agassi pernah juara tenis termuda sepanjang sejarah di Perancis terbuka, French Open. Tapi besok di Amerika terbuka, babak pertama langsung kalah. Dia manggil guru saya namanya Anthony Robin gitu ya. Serena Williams juga di-coach oleh Anthony Robin. Si Andre Agassi juga. Andre Agassi ketika diputar filmnya aja, dia langsung ketahuan bahwa gerakannya salah pada waktu di final French Open. Wah, rambutnya waktu itu Andre Agassi rambutnya masih banyak, pakai kaos itu jedul, sudah bahasanya powerful sekali. Tapi pada waktu French Open juara, pada waktu Amerika terbuka baru juara, babak pertama di Amerika terbuka kalah. Ketika kalah, kamu kalah. Ada apa? Kamu jalan aja sudah kelihatan kalah. Jadi masuk lapangan sudah. Ada apa? Ini lawannya saya nggak pernah menang junior, tapi dia lupa baru aja juara French Open gitu ya. Jadi sebetulnya sama saja, tapi our emotion is created by our motion. Jadi gerakan kita tampil dulu, kita jauh lebih luar biasa. Nah, terus satu hari, jadi Anthony Robin juga pernah melatih atlet namanya Karl Malone basket. Itu apa yang dilakukan dia? Dia membuat satu yang namanya teknik cantolan. Nah, ini saya mau share ilmunya gitu ya. Teknik cantolan itu apa sih? Karl Malone itu tukang mil, kalau masuk gini, tapi kalau tembak dari jauh nggak bisa masuk. Nah, kemudian coach sama Anthony Robin, diapain? Nah, ini tadi, jadi pada waktu suruh latihan, pada waktu masuk, dia bilang boom, masuk bilang boom. Dulu kalau nggak masuk, dia, kok nggak masuk menyesalin seolah-olah. Nggak masuk biasa aja, tapi kalau masuk dibuat cantolan, boom, boom. Jadi begitu masuk bilang boom, begitu masuk bilang boom, begitu masuk bilang boom, begitu masuk bilang boom, begitu masuk bilang boom. Hanya dilatih 3 hari, besok ikut lomba 3 point, juara 2. Caranya gimana? Dibalik, cantolannya dipanggil, boom, baru nembak, boom, baru nembak. Jadi sebetulnya juara renang Michael Phelps sama juga, dia membuat cantolan. Jadi dia mendengarkan musik tertentu, pada waktu mau turun, jadi dia pompa dirinya, jadi pada waktu masuk tuh dia sudah dikondisikan, dia peak. Cantolan panggil, boom, baru masuk gitu ya. Jadi kita perlu pada waktu mau tampil itu postur tubuh kita juga, terus kemudian cantolan-cantolan yang pada waktu zaman dulu juara-juara, pas menang-menang panggil lagi. Entah musik tertentu itu namanya cantolan. Kalau mau lebih seru lagi, sebetulnya yang paling gampang sedotan gitu ya. Fix. Enggak apa-apa sedotan apa, tapi itu karena bau itu adalah masuk ke bawah sadar. Oke, emosi kita ada 3. Dari gerakan kita, ingat gerakannya. Yuk, dadanya busukan. Nah kayak Batman, kayak bawa ini
sudah diteliti di Harvard juga bahwa postur tubuh kita mempengaruhi emosi kita. Jadi kalau lawan misalnya SEA Games mau ketemu dari Singapura, wah dari China, pret, podo ae gitu aja. Ya toh ya, sama aja no. Belum tentu semua gasak no ya. Tapi intinya pede dulu gitu ya. Kemudian yang kedua gini, our emotion is created by our emotion. Yang kedua adalah dari fokus dan keyakinan kita. Nah kalau belum apa-apa yakin aku ini enggak bisa menang, ya wis bubar. Jadi tamat riwayat gitu ya. Jadi Anda yakin enggak 100%, 80%. Orang-orang yang sukses ternyata bukan yakin 100%. Yakin 80%, 20%-nya cukup rendah hati untuk mau belajar. Fokus, Anda mau fokus apa? Fokus bayangin pada waktu imajinasikan tadi, pada waktu menang, pada waktu menang rayain. Jadi dengan imajinasi ini membuat kita jauh lebih percaya diri. Jadi gerakan, fokus dan keyakinan gitu ya. Kalau dia bisa, saya bisa, Mas Yon bisa, saya bisa, ini bisa, saya bisa. No. Tapi terus lagi, dia bayar apa? Dia ongkosnya dibayar, latihannya dibayar. Fokus, ulangi ya, 3, emosi itu datang dari gerakan kita, hati-hati postur gerakannya. Yang berikutnya adalah dari yang namanya fokus dan keyakinan Anda, fokus kepada apanya gitu ya, keyakinan Anda apa? Kalah, oh masih harus belajar, kalah masih harus belajar. Menang, tidak boleh sombong, menang tetap harus belajar, meningkatkan. Kemudian yang ketiga, pilihan kata. Kalau pilihan kata ini, ternyata pilihan kata itu 7% perannya terhadap emosi, sedangkan 35% nadanya, 55% gerakannya. Kalau ditanya, misalnya ada yang ngomong I love you gitu ya, nadanya gini, I love you. Ya sudah, tidak mati, I love you. Hati-hati nadanya itu perannya terhadap emosi kita. Jadi hati-hati terhadap kata-kata yang kita ucapkan terus. Tidak mungkin, tidak bisa. Ya wes, tidak mungkin, tidak bisa. Anda benar apa yang Anda katakan. Jadi ada orang yang bilang, aku ini tidak marah sama kamu, tau nggak? Hah? Siapa bilang ini marah? Ini bukan marah. Ya itu marah monyong gitu ya. Nadanya ketahuan. Tapi sekali lagi, nadanya tepat, gerakannya salah, hasilnya salah. Tetap gerakan balik dominan sekali 55% terhadap emosi kita. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya mau tampil sama Bu Sri Mulyani, sama Dirjen Pajak sama begini, waduh tangannya dingin, berarti kan ada nervousnya tuh. Saya masuk ke kamar mandi, ubah gerak dulu, saya lunjak dulu, tarik nafas panjang. Yes, bayangkan cantolannya, bayangkan waktu saya juara lomba karya atau sinema, juara cepat P4, mahasiswa teladan, zaman dulu gitu, juara pingpong, walaupun tingkat kelurahan. 2 kali loh bertahan ya, 2 kali. 17 Agustus, 17-an lumayan 2 kali. Tapi ada something yang prestasi kita ingat mendadak kita percaya diri. Jadi begitu salaman ya tahu tangan saya hangat, langsung percaya diri. Bu Sri Mulyani tahu saya percaya diri gitu ya. Jadi caranya gimana? Ubah gerak. Jadi Anda nggak bisa ngomong begini, I really love you. Nadanya tepat, tapi gerakannya gini, sayangku, I really love you. Nah itu kan nggak bisa. Jadi gerakan kita sangat mempengaruhi emosi kita. Ingat 3 hal. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan 3 hal? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan 3 hal? Ingat, juara itu bukan jago di dalam teknik saja, non teknisnya, mindsetnya juga saja. Siapin duet loh nih. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari omongan tadi siapa? Ayo. Ayo, nah ini berani aja ya. Dia berani aja. Belum ngomong, langsung tak kasih duit. Pelajarannya apa? Pelajarannya berani. Jadi bukan masalah apa, enggak apa tuh manusia. Tapi silakan, yuk apa? Sampaikan, coba Ustaz lain. Kecerdasan emosional. Ya, emosional itu caranya mengelola emosi seperti apa? Harus seperti apa? Harus tenang, fokus. Yes, nomor 1, ubah gerak. Ubah gerak ya. Salah pun enggak masalah, tapi Anda kan berani. Ya, salah pun enggak apa. Apa coba bayangin kalau Anda pingpong tak spin masuk enggak ya silakan. Masa bodoh hasil. Oh, luput ya balik lagi kan gitu ya. Jadi kalau kita enggak pernah berani dalam hidup ya enggak jadi. Ya. Jadi berani sudah dapat duit enak toh. Oke, beres. Ingat ya, emosi itu datang dari mana? Satu adalah dari gerakan kita. Kalau gerakan Anda sudah kalah, kok gerak gini ya sudah tobat. Kalau Anda pede, makanya kalau mau pingpong, lujak dulu, go. Yes. Bila perlu nanti training, tak kasih training firework. Kasih api ini loh. Makan api di semua orang itu kalau tahu caranya tapi nggak berani percuma. Dan nomor 1, emosi adalah gerakan kita. Our emotion is created by our motion. Jadi kalau mau pede, ubah gerak. Tampil dulu, go. Yes. Nah kemudian fokus. Bayangkan waktu juara, waktu masuk, masuk. Shadow pingpong tau kan itu, masuk. Jadi imajinasikan. Jadi fokus. Kemudian yang ketiga, pilihan kata. Yuk, ada yang bisa ngulangi lagi?
Yuk, jalan. Ayo, tiga Pak tadi. siapa Ayo. namanya? Pak siapa? Abdul Pak. Abdul, yuk. Satu apa? Tapi dia sudah berani aja, sudah bagus. Yuk, gerakan pengaruhi, gerakan ya. Satu gerakan. Yuk, yang lain yang bisa siapa? Yuk. Satu gerakan tadi, yang kedua apa tadi? Fokus visualisasi mungkin lebih kepada bisa membayangkan hal-hal yang baik Ya, yang jadi gerakan terus visualisasi fokus Anda ke hal-hal yang ketiga. Yang ketiga apa? Oke, sekarang supaya ini tak kasih cantolan, yuk. Nomor 1, ayo bilang yuk. gerakan. Tergantung gerakan, ayo. Ayo satu apa? Oh, satu tergantung gerakan. Yang kedua, fokus. Tergantung fokusnya. Yang kedua tergantung apanya? Fokusnya. Yang ketiga, tergantung pilihan katanya. Ayo satu gerakan, ayo bilang satu. Satu gerakan. Yang kedua, Fokus. yang ketiga, pilihan kata-kata. Jos? Oke, ini supaya semangat lagi yang juara seleksi ini saya tambahin bonus 10 juta, oke? Yang juara 2 5 juta, oke? Yang juara 3 juta, oke? Siap? Juara 4 2 juta, oke? 10 5 3 2 berarti 20 juta. Jos? Nanti langsung kasih rekeningnya langsung transfer. Siap. Ini buat putra putri apa putra tok? Putra putri nanti dibagi aja. Nanti Ya, yang ya, itu oke, putra putri boleh. udah terbagi itu Ya, udah oke, luar boleh. biasa. Ya, 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 oke. boleh. Jadi nanti 20 juta ada. jatahnya untuk putra putri gitu ya. Ya, oke. Berarti juara 1 5 juta gitu ya. Ya, betul Pak. Juara 1 5 juta, ya putra putri sama aja. Ya toh. nanti dibagi terbagi. Yang Nanti. penting kan setia, jenis kelamin nomor 2, bukan? Oke, terima kasih semua. Sukses demi Indonesia, demi tenis meja. Yuk, kita tonjokkan merdeka. Yuk. Demi Indonesia, merdeka. Semangat semua ya, semangat. Jadi ini momen yang menurut saya ini momennya langka. Kita bisa dapat patung dan saya juga kenalnya juga lewat tenis meja, ya kan, tenis meja, dan patung menyempatkan. Sekali lagi saya sangat terima kasih pada patung. Kalau saya rangkum tadi, mindset itu merubah perilaku kita semua. Ketika kita yakin menjadi juara di SEA Games, ya akan terbentuklah situasi itu, kan begitu ya Pak ya. Jadi itu semua yang dikatakan itu kalau kalian benar-benar cerna, itu akan menjadi sesuatu. Teknik non teknis harus sama baiknya, ingat. Dan ini luar biasa, patung bisa sampai memberikan hadiah gini. Wah, thank you Pak, thank you banget Pak. Sama yang kata-kata tadi. Jadi kalau mau bertanding jangan, aduh saya udah pernah kalah sama dia ya. Ah, Kalah, itu udah jadi pembentuk saya mindsetnya. bisa menang gitu. Kali ini tak sikat. Wah, bila perlu pasang lawannya fotonya di kaca. Ya, coba bayangin ada Tante Diana, MP, ya membina dulu sampai hadir ke sini, semangatnya pun harus kita rasakan ya. Kita ambil semangatnya dari mereka untuk apa? Untuk tenis meja yang lebih baik nanti ya kan di SEA Games nanti. Itu ya, terima kasih Tante Diana, MP juga. Ya. Legend pingpong juga Pak. Itu pelatih saya dulu di Gudang Garam juga datang, ya kan sampai datang sini. Banyak orang yang datang ke sini memperhatikan kita, mensupport kita untuk hal yang lebih baik lagi. Jadi kita sebagai atletnya jangan kalah semangat, pelaku-pelakunya jangan kalah semangat sama yang mereka tonjolin ke kita, oke? Ya, sekali lagi terima kasih. Indonesia jaya ya, Indonesia jaya. Kayak main, wah kita datang. Patung kan lihat main pingpongnya. Iya. Saya dulu masih kecil bukan ngeliat pingpongnya, lihat badannya. Sebetulnya kalau mau ngomong jujur kan juga Sama gitu, juga. ya. Ya siap. Ya ini ada di YouTube nih, kita sekarang ada di YouTube. Patung Siap. kasih semangat buat Indonesia semua, ayo. Semangat. Untuk Indonesia semangat. Semangat. Tapi ini pelatihnya Patung harus masuk. Ayo, ini Pelatih Patung ini. Pelatih Patung. Ya, pelatih Ajis. saya diajarin banget. Udah goblok. Ya, ini foto atau apa? Video nih. Udah lupa. Itu video. Dulu bisa sekarang nggak bisa. Kakinya juga. Kakinya terus. Untuk Indonesia jaya ya. Untuk Jaya. Indonesia jaya. Sip. Oke. Wah, makasih Patung, banyak makasih ya, Pak. waktunya ya Patung ya. Nah, ini sekarang kita masukin YouTube nih. Nanti kita mau masukin YouTube tapi. Om, kita masukin YouTube ya Om ya. Iya. Nah,
Guys, nih kali ini sekarang kita lagi sama legend-legend tenis meja Indonesia zaman dulu yang prestasinya sangat luar biasa dan menginspirasi. Salah satunya ada Om MP Wisan yang juga turut andil dalam prestasi saya ketika saya ada di Gudang Galang. Nah, Om, kita ngomong sedikit nih, Om. Iya. Ini kan lagi prestasi terbaik Om MP pada waktu dulu apa? Oh. Prestasi SEA Games saya tahun 77 SEA Games. SEA Games tahun 77 Om ya. 77 ya, dapat 4 emas kalau nggak salah ya. Dapat medali emas 4. Ya. Keren tuh, itu nggak gampang. Terus Asian Games. Asian Games juga. Asian Games 78 ya. Perak ya, dapat perak. Dapat perak. 78 perak. Jadi tenis Terus- meja Indonesia tuh zaman dulu Indonesia disegani kuat, Om ya. kuat di Asia Kuat. Tenggara kuat, Asia Tenggara kuat, masuk Asia juga lah, lumayan lah. Ini juga sebetulnya jam bagus. Saya masih Ini dia boleh, cuma masih anak didik. nah, Jadi Yon boleh. Jadi Saya- ini buat atlet-atlet muda sekarang ini sangat memotivasi sekali bahwa Iya. Om MP telah menorehkan sejarah lewat prestasi-prestasinya ya. zaman dulu. Semoga sekarang bisa ya Om ya. Harapan saya harusnya gitu. Ya. Mudah-mudahan Ion bisa bawa mimpin anak-anak lebih maju Amin. lagi dari saya gitu. Amin, amin. Ya, amin. yang penting semangat semua. Iya, betul ya. Semangat. Jangan tadi kan motivasi sudah ada. Jangan takut duluan sebelum perang. Oh. Keren tuh. Ya. Itu tuh. Itu- Jangan kalah sebelum perang. Iya. Keren Om, makasih banyak ya Om. Iya, oke. Cukup ya. Iya, iya. Nah, kita balik sini nih. Di sini juga ada yang gak kalah legendnya. Wah, ini nih. Ada Tante Diana Wizan, ada Om Sugeng Utomo, dan ada juga Om Amin. Nih, silakan kita ngomong satu-satu nih, Om. So ini Om, saya mau biar motivasi atlet-atlet muda sekarang. Prestasi dulu bisa sebutkan karena zaman dulu prestasinya keren-keren. Apa nih? Silakan Om. Saya dari masuk tim nasional 64. Tuh, tahun 64 masuk tim nasional Om Sugeng. junior AAA Ya. Asia Afrika Amerika Latin. Asia, Afrika, Amerika Latin. Oke. Itu lagi cocok sama Beijing kita. Oh, cocok sama Beijing. Poros Jakarta, Beijing, Pyongyang. Jadi porosnya Jakarta, Pyongyang, Beijing ya? Ya, sama Hanoi. Sama Hanoi. Oh, Ho gitu. Chi Minh. Jadi dulu pernah menorehkan yang terbaik Indonesia apa nih? Ya ikut kejuaraan dunia kalau ASEAN mah kecil ya. Ya, jadi Asia Tenggara nggak dilirik zaman dulu loh. Kita ngomongnya dunia. Asia. Wih, hormat dulu. Di tahun 65, Tahun 65. 67, 69, 71, 73. Kita ranking Indonesia naik terus Naik terus ya. sampai Sarajevo itu 11. Sampai di dunia ranking 11. Ya, tahun 73. Tahun 73 di dunia Sarajevo. Indonesia menempati ranking 11 di Sarajevo. Sarajevo, ya kan? Jadi inget tuh buat motivasi bahwa Asia Tenggara tidak dilirik. Sekarang saatnya Indonesia pemain-pemainnya bangkit ya Om ya. Ya. Maksudnya. Dan ini Om Sugeng juga sekarang memberikan satu manfaatnya. Om Sugeng punya YouTube juga kan Om ya. Jadi Om Sugeng ini bikin YouTube juga untuk atlet-atlet yang mempelajari tentang teknik-tekniknya dari Om Sugeng. Apa Om? The Doctor Pingpong. Nah, YouTube-nya The Dokter Pingpong. Jangan lupa juga subscribe juga. Silakan tonton karena itu sangat bermanfaat juga buat tenis meja Indonesia. Thank you Om ya. Oh iya, ada motivasi nggak? Spirit untuk anak-anak muda. Kasih motivasi. Pesan. Saya lihat kadang ini perkembangan udah segitu gila. Ya. Nah, kita kudu tahu visi kita nggak gede-gede amat kan. Kalau kita main power kayak Eropa mah udah jangan ngomong dah. Oh, gitu. Itu di depan. Cepat. Ya. Karena speed bisa ngalahin, spin bisa ngalahin. Ya, tuh pesannya Om Sugeng tuh, pesannya lebih ke teknik tuh. Jadi kalau dari Om Sugeng pemain Asia bodinya lebih kecil, banyak pemain depan. Ini lebih ke teknik ya Om ya. Oke, tetap semangat ya. Kedua nih, Apa kedua? defense sekarang banyak dilupain. Defense udah dilupain karena pemain defense Om Sugeng dulu. Ada tiga. Defense-nya juga harus ada kembangannya. Oh. Ada block, ada smash, ada counter attack. Nah, Oh, gitu. Jadi lebih ke teknik. Sekarang defense sudah mulai hilang. Om Sugeng tetap sarankan supaya defense tetap ada, tetapi formulanya diubah lebih banyak attack juga ya Om ya. Gitu ya. kayak gitu. Ya, kita nanti Om Sugeng dari Om Sugeng akan ada bibit dong. Akan ada bibit nanti dari Dokter Pingpong. Justru kemarin lagi cari nih. Oh.
lagi cari bibit katanya. Sebetulnya di Ya kalau kalau cara gila dikit. Kalau yang alim-alim susah. ya, soalnya kalau menurut saya di seleksi SEA Games ini sudah bukan bibit ini udah kumpulan. Tapi oke lah. Sip, makasih Om Supir ya pejangannya. Daripada enggak. Dan ini juga di sampingnya ada Ibu Diana Wisan. Dulu juga pelatih saya, pembina saya waktu saya di Gudang Garam. Legend juga, silakan Tante. Kira-kira punya pesan apa untuk atlet-atlet sekarang? Dan prestasi dulu Tante Diana terbaik apa nih Tante? Pas saya kan di SEA Games ya tahun 83 dan 85. 83 itu saya dapat 3 medali, terus 3 medali emas, kemudian 85 2 medali emas. Jadi enggak semuanya saya jumlahnya 7 medali emas. Jadi dua ada 3 SEA Games. Kemudian untuk lebih ini saya pernah ikut kejuaraan dunia tahun 73, 75, 77. Udah itu aja. Kenangan terindahnya ada di mana Tante? Kenapa? Kenangan terindah main pingpong. Dia ketemu sama MP. Dia ketemu sama MP. Itu paling indah tuh. Ya main. Kasih masukan ke MP. Dia dulu double-nya sama kakaknya Carla. Mix double enggak? Ya mix double sama si Gunawan Suteja. Gunawan. Ya. Dikit tambah. Kan double sama Diana ini nomor 3 Asia nih. Mau kalah dia. Memang. Asia ada ya. Kita Asia nggak ngomong Asia gitu. Asia. Ini sama Diana nih. Legenda. Orang yang nurut nih, kalau nggak nurut gue. Junior. Oke, jadi Nah, ini guys, ini kita lagi ngomong kenangan nih, kenangan pemain zaman dulu, dan satu yang tidak kita lupakan juga ada Pak Amin di sini. Pak Amin ini pengurus klub UMS 80 ya, Astra berkontribusi juga dalam petenis meja Indonesia. Oke, kita boleh dong sedikit kasih motivasinya. Nanti jangannya apa? Gini dong. Gimana Pak Amin buat atlet-atlet muda sekarang? Tetap semangat ya, tetap semangat berlatih, jangan takut kalah, cari ilmu terus, jangan takut kalah, jangan merasa udah jago, ya harus ikut dengan apa yang dilatih oleh pelatih. Saya harapkan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, bisa meraih prestasi di SEA Games nanti. Ya, makasih. Oke guys, tadi sudah banyak sekali atlet-atlet legenda zaman dulu yang memberikan motivasi kepada atlet-atlet muda sekarang. Semoga bermanfaat dan kita keliling lagi cari yang bermanfaat lainnya. Ipingko, cabang.